Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Tri Utami, kelas 3A, Pendidikan Kimia UIN Suskaryau. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik, Ibu Yeni Kurniawati MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur non-logam karbon. Yang pertama, masuk kepada sejarah unsur karbon. Karbon berasal dari bahasa Latin carbo, yang berarti arang. Karbon telah ditemukan sejak zaman prasejarah dan sangat banyak ditemukan di alam. Pada abad ke-18, unsur karbon telah ditemukan 3 orang yang paling terkenal dalam eksperimen identifikasi unsur karbon diantaranya. Yang pertama, seorang ilmuwan Prancis bernama Antoine Lavoisier, salah satu orang yang paling awal untuk mengajukan teori bahwa karbon merupakan suatu unsur yang pada tahun 1789. Beliau melakukan percobaan sederhana di mana beliau membakar sejumlah arang dan berlian. Beliau menemukan bahwa ia mendapat jumlah yang sama dari karbon dioksida oleh produk dari 2 proses. Ini menuntun dia untuk percaya bahwa berlian dan arang tentunya terbuat dari unsur yang sama. Sebagai informasi, berlian itu juga mengandung karbon. Yang kedua, Silly, seorang ilmuwan Jerman yang melakukan tes serupa seperti Lavoisier. Namun, dalam pengalamannya, Silly memanfaatkan bentuk yang berbeda dari karbon yang dikenal sebagai grafit, yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk timbal. Dalam eksperimennya, ia juga mendapat jumlah yang sama dari karbon dioksida untuk setiap gram grafit dan batu bara bahwa ia terbakar. Yang ketiga, René Antoni, seorang peneliti di berbagai bidang ilmiah studi. Dia ditunjukkan melalui proses metalurgi yang baja diproduksi ketika elemen besi diserap substansi yang dikenal untuk menjadi karbon. Penelitian ini dilakukan oleh para ilmuwan terkenal yang membenarkan adanya karbon kimia sebagai elemen kompleks bahwa manusia telah menggunakan dalam berbagai bentuk. Karbon juga merupakan salah satu unsur golongan 4A dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak senyawa yang terbentuk dari unsur karbon. Keistimewaan karbon yang unik adalah kecenderungan secara alamiah untuk mengikat dirinya sendiri dengan rantai atau cincin-cincin. Tidak hanya dengan ikatan tunggal, tapi juga ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Karbon juga memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari karbon, atom karbon kecil dibandingkan atom lainnya, tetapi karbon dianggap sebagai molekul raksasa karena banyaknya atom. Karena rapatnya muatan karbon, warna lembut dan kusam abu-abu atau hitam. Salah satu senyawa karbon terpenting yang terbentuk ketika karbon dipanaskan tanpa adanya udara terjadi dalam bentuk alotropik. Sifat kimia dari karbon. Pada suhu biasa, karbon sangat tidak reaktif. Jika hendak bereaksi, tidak ada kecenderungan dari atom untuk kehilangan elektron-elektron terluar dan membuat kation sederhana seperti C4+. Senyawa karbon merupakan 4 reaksi, yaitu reaksi adisi, substitusi, pembakaran, dan eliminasi. Karbon dalam segala hal membutuhkan oksigen, panas, cahaya, serta membentuk karbon dioksida dan disebut pembakaran. Selanjutnya, karbon mempunyai senyawaan karbon. Ada 3. Yang pertama, karbon monoksida, yang kedua karbon dioksida, dan yang terakhir karbonat dan bikarbonat. Karbon monoksida yaitu karbon monoksida dapat dibuat secara komersil dengan hidrogen melalui pembentukan uap kembali atau pembakaran sebagian hidrokarbon. Karbon monoksida merupakan senyawa gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Karbon monoksida dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil dari darah, yaitu sekitar 3%, sehingga tidak menyebabkan masalah kesehatan. Tetapi, jika kadar karbon monoksida di dalam tubuh melewati ambang batas aman, maka akan menjadi sangat beracun. Saat seseorang menghirup karbon monoksida melalui saluran pernafasan, gas tersebut akan masuk ke dalam paru-paru, lalu
mengikat hemoglobin pada sel darah. CO dapat berikatan kuat dengan hemoglobin dan menghambat proses pengiriman oksigen ke dalam jaringan-jaringan yang ada di tubuh, dan akan menghasilkan pembentukan karbon si hemoglobin yang 200 kali lebih stabil dibandingkan oksihemoglobin, sehingga kadar karbon monoksida dalam tubuh meningkat dan kadar oksigen berkurang. Yang kedua adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak merangsang. Gas CO2 juga tidak berbahaya. Karbon dioksida sejenis senyawa kimia yang terdiri dari atom yang terikat secara kovalen dengan atom dalam keadaan temperatur dan tekanan karbon dioksida terbentuk gas. Sifat CO2 yang lainnya yaitu CO2 pada suhu dan tekanan normal di bumi tetap dapat diubah menjadi cair pada tekanan yang cukup tinggi dan suhu cukup rendah. Karbon dioksida dapat bersumber dari semua pembakaran baik rumah tangga, mesin kendaraan, dan pembakaran industri dan pusing. Selanjutnya karbonat dan bikarbonat. Kalau karbon itu adalah suatu garam dari asam karbonat H2CO3 yang dicirikan oleh adanya ion karbonat, suatu ion poliatomik dengan rumus CO2. Kalau bikarbonat adalah bentuk antara dari desprotonasi asam karbonat. Ia merupakan anion poliatomik dengan rumus kimia HCO-3. Bikarbonat mempunyai peran biokimia penting dalam sistem pendaparan pH psikologis. Senyawa karbon anorganik yang paling melimpah dengan menganalisis bikarbonat yang merupakan senyawa terlarut di dalam air. Pada meta air Kars, Kecamatan Pancong, kita dapat mengidentifikasi tingkat yang terjadi. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu kegunaan karbon. Kegunaan karbon itu kalau pada granit itu berupa konduktor listrik dan panas yang baik, karena sifat granit itu digunakan sebagai anoda pada baterai dan sebagai elektroda pada sel elektrolisis. Yang kedua, bahan hitam dalam pensil biasa. Yang ketiga itu sebagai pigmen dalam cat hitam. Dan yang terakhir itu intan. Kalau intan banyak digunakan sebagai alat untuk memotong, mengasah, dan sebagai mata bor. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.